Jadi oleh karena itu kita harus memiliki persiapan untuk itu. Siap mati. Dan persiapan untuk menghadapi kematian ini, itulah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tujuan menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hakikat kehidupan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kehidupan kita harus bernilai ibadah. Dan untuk menilai aktivitas kehidupan kita itu sebagai ibadah adalah ada tuntunan yang harus kita ikuti. Dan tuntunan yang kita ikuti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Segala aktivitas kita akan bernilai ibadah kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Oleh para ahli-ahli fikih mengatakan bahwa ibadah itu dibagi dua pokoknya. Pembagiannya dibagi dua besar, ibadah mabda dan ibadah gairu mabda. Ibadah mabda adalah ibadah yang sudah jelas tuntunan dan syariatnya, sudah jelas metodologinya, tidak boleh lagi kita tambah-tambah dan kurangi, tidak boleh lagi kita merekayasanya karena sudah jelas tuntunannya. Siapa yang merubah dan menambah dan mengurangi, itulah biasa yang disebut dengan bid'ah. Contohnya salat 5 waktu, itu ibadah mabda, tidak boleh lagi kita merekayasa karena sudah jelas tuntunan. Tapi ibadah gairu mabda adalah ibadah yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan kita, mulai dari bangun sampai tidur kembali, semua adalah bernilai ibadah kalau kita mengikuti contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mulai dari potong kuku sampai potong leher bernilai ibadah. Contoh hadirin jamaah taksir rahimakumullah. Sehingga aktivitas kehidupan kita bernilai ibadah. Mau tidur, kita baca doa sebelum tidur. Disyariatkan, disunatkan kita membaca 3 qul, membaca ayatul kursi, membaca salawat kepada Nabi sebelum tidur. Ada zikir, ada wirid sebelum kita tidur. Maka sepanjang tidur kita itu bernilai ibadah. Setiap tarikan nafas kita dalam tidur itu bernilai ibadah, bernilai tasbih. Tetapi kalau kita tidur tidak memakai sistem atau cara metodologi Rasulullah SAW yang ajarkan, maka tidur kita yang lama itu tidak bernilai ibadah, sia-sia. Kita tertidur karena sibuk nonton sepak bola atau nonton sinetron, maka tidur kita itu 4 jam, 5 jam tidak bernilai ibadah. Rugi. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an tentang waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, demi kehidupan, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa rugi manusia? Karena masalah waktu tadi. Kita bandingkan orang yang berdoa sebelum tidur dan orang yang tidak berdoa sebelum tidur. Di situ masalah waktu. Jadi kita semua rugi dengan waktu itu, dengan umur atau kehidupan itu yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita tidak maksimalisasinya untuk ibadah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bangun dari tidur, baca doa bangun tidur. Bernilai ibadah. Kita masuk di WC, masuk membaca doa sebelum masuk WC, masuk dengan kaki kiri, di dalam WC kita beristinja, bersuci, mandi wajib, mandi junub, berwudu dan sebagainya. Semua aktivitas itu semua bernilai ibadah. Keluar dari WC, keluar dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, bernilai ibadah. Karena itulah tuntunannya Nabi. Kemudian kita berpakaian, baca doa berpakaian, dan seterusnya
kita makan sarapan, baca doa, makan sebelum makan, semua bernilai ibadah. Akhirnya selesai kita di rumah, keluar rumah baca doa, keluar rumah naik kendaraan baca doa, naik kendaraan, semua bernilai ibadah kalau sesuai tuntunan Nabi. Di dalam kendaraan kita mendapatkan jalan yang macet, jalan yang sulit, jalan yang berbahaya. Kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menemukan jalan mulus, kita bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita menemukan jalan mendaki, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua bernilai ibadah. Tetapi kalau kita semua rotasi kehidupan itu yang kita jalani tadi, dari mulai bangun tidur sampai berjalan ke tempat tujuan, tidak ada sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah kesia-siaan, tidak bernilai ibadah. Makanya semua aktivitas kehidupan kita ini harus bernilai ibadah. Sekecil-kecilnya nilai ibadah, contoh meludah, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah menuntun kita kalau meludahlah ke sebelah kiri. Bukan meludah ke depan, bukan meludah ke kanan. Itu artinya kalau kita meludah ke kiri berarti dapat pahala atau ibadah. Kita meludah ke depan, kita meludah ke kanan, itu tidak bernilai ibadah. Jadi itu bedanya. Jadi tidak ada kehidupan kita ini yang sia-sia. Pulang dari tempat kerja, masuk di rumah baca doa, masuk rumah kembali ketemu istri jabat tangan. Semua kehilapan dan dosa yang terjadi dalam semua aktivitas kehidupan kita itu langsung digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salam kita, dengan isi rumah kita, keluarga kita. Sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Napas kehidupan kita menjadi tasbih semua. Karena memang itulah tujuannya Allah ciptakan kita. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala tujuan menciptakan kita, allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kita dari kematian menjadi hidup. Dengan tujuan adalah mau menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ahsan amalan. Jadi hidup ini yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah bukan tujuan. Tapi hidup yang kita jalani ini adalah ujian. Apakah itu bahagia, apakah itu sedih, apakah itu menderita, kelaparan, keamanan, kesejahteraan, dan sebagainya. Semua itu adalah ujian. Jangan dikira bahwa ujian itu nanti kalau kita menderita, kelaparan, kemiskinan, kesedihan, bukan itu ujian, bukan saja itu ujian. Semuanya aktivitas kehidupan kita ini adalah ujian dari Allah. Dan Allah akan menilainya ahsanu amala. Yang terbaiklah amalnya yang akan menjadi pemenang. Yang mana dimaksud yang terbaik amalnya? Itulah yang mengamalkan segala perintah Allah dalam Al-Quran dan menjauhkan segala larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebab perlu kita pahami bahwa sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan seluruh malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala disuruh bersujud kepada Nabi Adam sebagai tanda bahwa Nabi Adam lebih mulia daripada semua malaikat. Karena ada satu malaikat yang tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga memprotes. Dia demonstrasi di depan Allah bahwa dia lebih mulia daripada Nabi Adam. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sehingga dia memprotes Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya Allah menghukum dia untuk meninggalkan surganya Allah. Tapi sebelum menjalankan hukuman itu, dia minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Dan minta kepada Allah agar diberikan dispensasi keistimewaan untuk bisa menggoda anak cucu Adam nanti untuk menjadi pengikutnya. Itulah iblis laknatullah. Jadi iblis itu tidak pernah berhenti menggoda kita untuk jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis mendawai kita itu 1 kali 24 jam.
Iya. Tidak pernah berhenti menggoda kita.